Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Lebih keras. Pagi. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini anak-anakku semuanya kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan mempelajari sesuatu materi yang berbeda setelah kalian sudah lama berliburan. Ya, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul ummah atau syafaatul yang sangat besar di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan Bapak untuk memandu doa bersama. Doanya berbeda dari yang lain. Silakan nanti ikuti Bapak ya, kemudian tiupkan gaya Bapak, kemudian kita berdoa. Bagaimana doanya? Gini kan. Ya, cara berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, bersiap berdoa. Bisa? Dicoba ya. Ya, yuk kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang pengen begini, pengen begitu, cita-cita begini, cita-cita begitu, semuanya tercapai. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Sebelum kita lanjut, ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian sudah pada baik. Baik itu bisa sehat jasmani, bisa sehat roh. Amin. Adakah yang hari ini tidak hadir? Sekretaris? Ada 1 orang. Atas nama siapa? Iriani. Kenapa dia sakit? Izin. Ya. Baik izin atau izin sakit atau izin kepulang keluarga. Kalau izin kepulang keluarga kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Kalau izin sakit semoga diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bisa berkumpul lagi, belajar lagi di kita di bareng dengan di kelas ini, gitu ya. Sebelum lagi kita melaksanakan pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah bersiap untuk belajar? Siapa yang sudah menyiapkan diri untuk belajar? Apa saja? Siapa? Ya, ada? Kalian sebelum belajar apa yang sudah dipersiapkan? Ya, di depan Bapak ya. Silakan berdiri. Ya, siapa Pak? Sebelum belajar kali ini? Berdiri dulu, berdiri. Jangan malu-malu, ya. Ya. Kayak anak apa yang perlu malu, ya. Ayo, berdiri deh. Berdiri, ya. Berdiri. Saya Pak sebelum belajar sudah ini, sudah itu, gitu menyiapkan ini, menyiapkan ini. Silakan, ayo. Boleh, jangan tengok kanan, tengok kiri, boleh. Ayo. Nanti kita ada nantinya tengok kanan, tengok kiri. Yuk. Ayo. Atau ada yang mau bantu? Siapa? Selain ini. Boleh siapa aja? Siapa aja? Belakang. Ya. Ya itu yang ya. Kamu menyiapkan apa sebelum belajar ini? Ayo. Dia menyiapkan apa sebelum belajar ini? Ya. Sebelum belajar, nyiapin apa? Kalian sudah ngapain? Ya udah boleh, gak apa-apa, ayo. Di bawah sama begini lagi, kayak apa-apa, gak apa-apa, ayo. Ya.
biasa kalau anak perempuan kan begitu ya. Ya, ditanya laki kan perempuan. Apa aja? Ya. Ya, berdiri. Yang keras nih, apa aja? Saya apa yang dilakukan? Ya. Ya, menyiapkan buku satu, yang kedua. Kemudian membaca apa? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Ya, dari sini terima kasih sudah menyiapkan buku catatan, kemudian sudah belajar di rumah, membaca buku, ya sudah sarapan tentunya, dan yang terakhir pasti berdoa. Ya, berdoa. Ya, terima kasih tadi sudah kalian menyiapkan diri untuk belajar pada hari ini, ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Maju Tak Gentar. Hafal tidak? Hafal? Mari kita coba. Bentar ya, Bapak putarkan liriknya saja beserta instrumennya. Silakan berdiri. Mohon dipandu satu orang jadi miliknya. Ya, siapa? Yang biasa ya, yang jadi miliknya. Satu orang boleh sini depan untuk memandu. Ayo, kita semua ya. Ayo sebentar, ayo. Ya, ini ya, ini yuk. Ya, ya, jadinya ke depan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar, ya, artinya sudah semangat dong, ya, sudah semangat. Sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran kita, mohon kiranya ada yang mengingatkan Bapak untuk pertemuan sebelumnya materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, ya, boleh. Namanya Mutia, Mutia, ya, Mutia. Terus kami belajar tentang novel. Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan
menonjolkan watak dan sifat di setiap lagu. Dalam novel terdapat unsur-unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur intrinsik novel meliputi tokoh dan penokohan, plot atau alur, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, dan tema. Unsur intrinsik novel meliputi kehidupan pengarang, agama, sosial, budaya, dan politik. Kami juga belajar tentang cara menaksir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dan menganalisis isi dan bahasan novel, menjadikan hasil impresi pandangan pengarang dan merancang novel dengan memperhatikan isi dan bahasannya. Ya, teman-teman. Ya. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, ada yang sudah ingat tuh mengingatkan kita. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Untuk apa sih kita belajar artikel ini? Ya, salah satu manfaatnya kita belajar tentang artikel ini, yang pertama tentunya akan mengasah kemampuan kita dalam menulis, ya. Kemudian berpikir tingkat tinggi atau kreatif juga, atau ke arah selanjutnya kita bisa mendapatkan salah satu keuntungan dari menulis artikel apabila dimuat di koran. Apa itu? Berupa penghasilan tambahan, begitu ya. Nanti ada di situ. Kalau kita sering berpikir, kemudian sering menulis, silakan nanti tentang suatu isu itu bisa dikirimkan di media massa, di koran atau di yang lainnya, di media cetak. Itu suatu saat kalau diterbitkan, maka salah satu keuntungannya kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk memotivasi kalian, ya, Bapak mempunyai sebuah essay breaking, ya, essay breakingnya judulnya, ya, banyak. Oh ya, ini ambil Bapak ini juga, ini dapat semalam, ya, ada essay breaking bagus, judulnya Halo Kawan Kita Jumpa Lagi, ya, halo kawan kita jumpa lagi. Bagaimana nadanya? Boleh didengarkan, kemudian diikuti ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Begitu ya? Berarti kalau tengok kanan, kalian tengok kanan. Kalau tengok kiri, berarti tengok kiri. Ya, bisa. Sekarang kita menggunakan tengok dulu, ya. Tengok terlebih dahulu. Nanti ada lagi. Yuk, kita mulai. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Itu baru tengok kanan. Yang kedua, cubit ya, cubit kanan, cubit kiri. Boleh ya? Boleh ya. Yang tidak ada temannya, ya cubit apa tembok. Ya. Yuk, halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Oh, mana kedipkan matanya? Ada ting-ting gitu. Iya. Kemudian yang terakhir aja tepuk tangan. Misalkan ya, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Yuk, halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Itu sudah berikan motivasi. Selanjutnya Bapak sudah kalian sudah diberikan dibagi kelompok. Ini seperti ini ya posisinya. Ini sudah bagus dibagi kelompok karena kita akan belajar yang namanya mengevaluasi sebuah artikel opini, baik fakta maupun opini ya. Nanti bisa kalian pelajari ya di grup, ada di grup WA sudah Bapak bagikan. Itu tentang bahan ajar dalam bentuk buku digital ya, dalam bentuk buku digital ya.
Apa yang kita kerjakan hari ini, pelajaran kita? Pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan pendekatan saintifik PPACK, modelnya Discovery, kemudian metodenya metode mind mapping. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu di grup sudah ada. Silakan. Ya. Yang ada tulisannya itu buku digital atau flipbook. Ya, silakan. Diperlihatkan ada. Ya, seperti apa? Nah, seperti ini ya, dilihat nih. Bapak akan contohkan, ya, seperti ini. Sudah ketemu? Menyusun opini dalam bentuk artikel. Udah ya, udah ketemu ya? Ya seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nah ini artikel. Apa itu artikel? Artikel yaitu karya tulis lengkap. Ya, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Fakta adalah hal kenyataan, peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Opini, pendapat, pikiran, kependirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu salah satu yang ada di buku digital yang kalian pelajari. Ya, sudah cukup ya? Sudah cukup ada di situ ya, ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, ya kita lanjutkan untuk menambah pemahaman kalian. Untuk menambah pemahaman kalian, kita Bapak akan berikan satu soal di Quizzes, ya, di aplikasi Quizzes, ya. Soalnya tentang evaluasi, silakan dibuka Quizzesnya. Bapak sudah bagikan juga di grup, ya. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka di Quizzes. Sudah ada kan di grup? Coba dilihat Quizzes di grup. Jaringan apa kuota? Ada ya. Ada ya. Silakan dibuka aja, dibuka. Ya, seperti apa? Nah, seperti ini ya, dilihat nih. Bapak akan contohkan, ya, seperti ini. Sudah ketemu? Menyusun opini dalam bentuk artikel. Udah ya, udah ketemu ya? Ya seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nah ini artikel. Apa itu artikel? Artikel yaitu karya tulis lengkap, ya, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Fakta adalah hal kenyataan, peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Opini, pendapat, pikiran, kependirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Itu salah satu yang betul. Iya, seperti itu betul. Yang khusus yang ini sebenarnya mulai. Nah, ada dua. Nah, itu tinggal 2 menit lagi. Iya. Nah, ada yang pernah mencoba menjawab soal-soal di kuisis atau guru yang lain menggunakan kuisis? Ada? Ada yang belum, ya, bukan tidak belum. Ya, ada yang belum. Coba lihat, oh iya betul. Ya seperti ini kuisisnya, betul. Ya. Kemudian ini coba lihat. Iya betul, kayak gitu. Seperti itu, betul. Ya. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Iya, 1 menit lagi. Iya, seperti itu betul. Ya.
Ya, seperti itu ya. Betul. 1 menit lagi. Ayo semangat. Semangat. Nurul jangan nyontek Nurul. Percaya diri. Dah, cukup ya? Cukup. Sulit kan? Sulit. Karena memang udah pelajari. Bagaimana kita supaya menjawabnya dengan mudah? Kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Begitu. Bapak bertanya, ada yang pernah itu menggunakan puisis? Siapa? Pernah apa belum menggunakan puisis? Pernah. Belum juga ada? Iya. Yang belum berarti tidak sekolah. Baik, ya kita sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Bapak memberikan tugas kepada siapa ya bagian kemarin itu yang literasi, bagian literasi siapa ya kemarin? Oh iya, silakan. Hasil literasi membaca yang ditugaskan oleh Bapak Guru kepada saya. Bapak, saya tertarik dengan novel, kemudian saya membaca ulasan salah satu novel berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah buku pertama dari tetralogi buku karya Pramudia Ananta Tilawa yang pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada tahun 1980-an. Buku ini menceritakan perjalanan seorang pribumi bernama Mika yang bersekolah di Swedia. Dia sangat pandai dalam menulis, bahkan tulisannya pun banyak dimuat dalam koran-koran Belanda pada waktu ini. Mika digambarkan sebagai seorang revolusioner di buku ini. Dia berani melawan ketidakadilan. Novel ini mengambil setting di masa kolonialisme Belanda. Dikira yang menjadi novel ini cukup tertarik untuk dibaca, karena kita akan lebih banyak tahu tentang seluruh kehidupan di zaman kolonialisme. Kelebihan dalam buku ini, Perang banyak memberi gambaran yang sangat jelas tentang masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia di zaman kolonialisme. Lalu cerita ini begitu menarik untuk diikuti. Keadaan masyarakat pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini digambarkan dengan begitu jelas. Berbagai permasalahan yang terjadi negara seperti tanpa evaluasi atau kekurangan. Buku ini menggunakan bahasa yang cukup sulit untuk dimengerti. Bahasa yang dipakai terkadang terlalu rinci sehingga mungkin kurang banyak digemari oleh kalangan remaja. Kesimpulan dalam buku ini, Pramudia menunjukkan betapa pentingnya belajar. Dengan belajar dapat menemukan hasil. Seperti dalam buku ini, Nyai yang tidak bersekolah dapat menjadi seorang guru yang hebat bagi siswa HBS juga. Bahkan pengetahuan si Nyai yang dapat dari pengalaman, dari buku-buku dan dari kehidupan sehari-hari ternyata lebih luas dari guru-guru sekolah HBS, sehingga kita tahu bahwa belajar itu tidak mengurangi melainkan menumbuhkan. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana, biar kelihatan setajam mata lamp, pikiranmu setajam pisau cukup. Peragaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan. Pengetahuanmu tentang manusia dapat bisa tumbuh. Seorang pelajar harus juga belajar berlaku adil sejak pemikiran apalagi dalam membuat. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan buat Nina ya. Nanti ya, nanti. Nah, selanjutnya Bapak berikan tugas lagi ke siapa ya? Iya, silakan ya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya mencoba membuat puisi dengan nama-nama tertentu. Misalnya saya jurusan THJ. Iya, THJ. Rangkaian puisi. Ya. Tempat di mana diriku dididik dan dibina dengan disiplin penuh jiwa. Pak,
karena sekolahku mengharapkanku menjadi manusia berguna tanpa celah. Jayalah SMK-ku SMK Negeri 1 Tirtajaya. Setelah saya pelajari, ternyata kegiatan membuat puisi dengan nama-nama tertentu disebut akrostik. Puisi akrostik adalah satu bentuk puisi yang huruf awal atau akhir setiap lari jika dibaca ke bawah membentuk kata tertentu. Akan tetapi, definisi lain yang menyebutkan bahwa akrostik adalah jenis atau pola puisi yang menyusun huruf-huruf judul menjadi karakteristik puisi. Bahwa puisi akrostik adalah puisi yang berisi dari penjabaran atau penguraian setiap huruf dalam judul puisi tersebut. Sehingga judul puisi biasanya pendek, terdiri dari satu atau dua kata. Kata yang menjadi judul puisi ini kemudian menjadi huruf awal di setiap baris puisi, sehingga puisi jenis ini terkesan menjelaskan judul puisinya menggunakan huruf-huruf pertama dari judul tersebut. Jenis-jenis puisi akrostik yaitu akrostik kata, akrostik lari, akrostik bait, akrostik ganda, dan akrostik terbalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Oke. Ternyata ada bagus sekali literasinya. Jadi tadi sudah menyampaikan teman kalian itu tentang novel, ya, bagaimana novel itu dibangun, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik membangun dari dalam diri novel itu, ya, seperti tema, kemudian tokoh penokohan, latar, setting, ya. Kemudian dari ekstrinsik itu berarti dari luar novel, itu berada dalam posisi si pengarangnya, misalnya kehidupan si pengarang, sosial, budaya, ekonomi, dan politik si pengarang. Yang kedua, literasi tentang puisi akrostik, puisi yang dibuat berdasarkan nama, huruf-huruf nama. Jangan salah, ini jadi salah satu tren loh di tahun 2019, 2020 sampai 2022. Ini tren dan ini bestseller, ya. Bukunya bestseller tentang puisi akrostik. Silakan nanti dicari. Ya. Contoh puisi akrostik itu misalnya tadi TKJ ya, TKJ. T-nya apa? T-nya kalau bawa misalnya tetap jaya TKJ itu. K-nya apa? Kaulah belahan jiwa. J-nya apa? Jadilah panutan hidupku. TKJ, kan gitu bisa. Atau yang lain, namanya siapa silakan seperti itu. Itu puisi akrostik. Oke, terima kasih atas penyampaian literasinya. Selanjutnya kita akan menyaksikan salah satu cara untuk mengevaluasi tentang artikel opini. Silakan disimak video berikut. Hai, bertemu lagi dengan saya, Nur Megawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar artikel. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah 3.10 dan 4.10, yaitu mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, dan menyusun opini dalam bentuk artikel. Artikel merupakan tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Ciri-ciri artikel adalah sebagai berikut. 1. Berbasis fakta. 2. Menyatukan opini-opini dengan isu aktual. 3. Pembahasan bersifat objektif. 4. Memiliki struktur yang sistematis. 5. Menggunakan bahasa baku. Artikel selalu mengandung fakta dan opini. Fakta adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu apa adanya, bersifat objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, dari hasil uji kompetensi guru atau UKG, bahwa nilai rata-rata UKG hanya 56. Opini merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran,
pandangan, perkiraan, sangkaan, dan sejenisnya. Sehingga sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat atau subjektif. Opini masih diragukan kebenarannya dan membutuhkan pembuktian. Perhatikanlah contoh berikut ini. Kejelasan kewenangan dan optimalisasi peran dari lembaga-lembaga itu perlu mendapat perhatian serius dari menteri yang baru. Berikutnya kita akan belajar menyusun opini untuk artikel. Adapun syarat opini yang baik adalah: 1. Opini harus relevan atau diperkuat fakta. Contohnya, prestasi para siswa di SMA Negeri 1 itu mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut harus ditunjang oleh fakta berupa nilai rata-rata para siswa yang lebih tinggi. 2. Opini harus logis agar mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Suatu opini harus masuk akal dan dapat diterima akal sehat. Perhatikan contoh berikut ini. Pelaku penghinaan terhadap orang lain tidak boleh dituntut di pengadilan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Opini tersebut tidak logis karena justru kalau tidak diadili, keadaan akan meresahkan masyarakat dan justru akan menjadikan persatuan dan kesatuan terganggu. 3. Opini harus jelas. Ketidakjelasan opini dapat disebabkan oleh bertumpunya gagasan yang ada dalam sebuah pernyataan. Simaklah contoh berikut ini. Selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Opini tersebut tidak jelas karena memiliki gagasan yang bertumpuk. Opini tersebut harus dipilah menjadi beberapa pernyataan. 1. Selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru. 2. Hal itu terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui. Ya, setelah kalian menonton video tersebut, adakah pertanyaan yang memang perlu ditanyakan terkait pemahaman kalian mengenai video? Ya, silakan. Diri. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya membedakan fakta dan opini secara aktif? Baik, pertanyaan yang bagus. Bapak, bagaimana saya bisa membedakan fakta dan opini secara tepat? Kita kembali lagi ke pengertian fakta. Fakta itu benar sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi, sudah terjadi. Makanya salah satu cirinya dari kata bahwa informasi tersebut adalah fakta, selain kejelasan informasi dan data, itu juga ada kata telah, sudah, ya, itu seperti itu. Contohnya, kami telah melakukan A, B, C, D. Ya, kelas TKJ telah melakukan A, B, C, D. Nah, itu berarti fakta. Pak, kalau belum, itu bukan fakta, tetapi opini. Seperti itu, ya. Saya belum atau saya akan, itu belum terjadi, makanya itu disebut dengan opini, ya. Opini juga selain untuk yang lebih lebih mempermudah kita, datanya juga tidak jelas. Contoh, walaupun dalam bentuk angka, tetapi tidak jelas. Contoh, anak-anak, besok kita libur ya.
Nanti kita masuk perkiraan tanggal 17 ke 18-an ya. Nah, ada kata 18-an di sini. Ya. Berarti tidak tepat. Kalau mau langsung aja. Besok libur, kembali lagi masuk sekolah tanggal 18. Jelas. Ya. Atau ada lagi kalau kalian pernah, orang tua kalian pernah ditawarkan salah satu kredit motor misalnya. Bapak ini murah loh, kreditnya hanya sekitar motor ini 200 ribuan. Hati-hati. 200 ribuan itu belum tentu 200 ribu, pasti lebih dari 200 ribu. Makanya kalau mau membedakan fakta dan opini, satu harus tahu kejelasan. Ya, kalau fakta itu jelas, benar-benar terjadi, opini belum terjadi. Dan datanya pun, kalaupun ada datanya, tidak jelas kalau opini seperti itu. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Dipahami semuanya ya? Untuk selanjutnya, Bapak akan bagikan bahan ajar, ya, yang ada di buku digital di Flipbook sudah Bapak bagikan di WA, kemudian dari LKPD akan Bapak bagikan. Ada artikel bagus yang menurut Bapak ini untuk kita evaluasi informasi baik fakta maupun opini. Ya, informasi judulnya bahaya di tanah surga. Tahu nggak tanah surga di mana? Menurut kita ya di Indonesia, karena di Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Nah, iya, ibu kota Indonesia itu Jakarta, makanya disebut tanah surga. Tetapi banyak sekali bahaya. Bahayanya apa? Silakan baca artikel yang ada di LKPD. Dan bahan ajarnya silakan dibuka juga ya di buku digital Flipbook ya, silakan dibuka. Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca, kemudian mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya sebelum di LKPD, silakan dilengkapi dulu ya, dicari kata-kata kunci. Ya, pertama baca artikelnya. Setelah dibaca artikel, kemudian kalian buat peta konsep, karena kita kan banyak menggunakan mind mapping atau peta konsep. Ya, peta konsepnya di mana? Silakan disimpan di karton ya yang sudah disediakan. Ya, yang kedua, kalau sudah di karton kemudian lengkapi di LKPD. Berarti tambahannya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang, yuk diskusi kelompok. Paham ya? Ya, ya, silakan. Saya lagi gambar di sini ya. Bapak berikan contoh peta konsep ya, salah satunya di sini ada apa namanya? Di sini kata kunci yang paling gagasan pokoknya gitu ya. Karena di sini artikel, berarti artikel apa? Misalnya artikel bahaya di tanah surga. Kemudian fakta dan opini. Nanti faktanya di sini, opini di sini. Kemudian bisa dikasih tanda panah ke sini gitu ya. Nah, silakan. Di fakta itu di paragraf 1, 2, 3 ada kalimat apa saja ya. Kalimat fakta, opini ya. Seperti itu. Silakan. Ya, dikerjakan di situ, ditulis. Ya, ditempel-tempel seperti ini. Ya, iya ada tulis. Ya contohnya seperti ini. Jawabannya di silakan dibentuk, kalau nggak gitu tempel aja. Ada ininya, udah ada ini, tempel aja.
Misalnya ini tadi ini ya, ini masalah ini satu ya. Bagaimana Pak ini? Nah, ya bagus ya. Ini seperti ini. Nah, terus ya. Pindah. Semangat. Ayo semangat. Masih lama waktunya, 15 menit tadi. 10-12 menit ya. Santai aja. Nanti kayak gini soalnya kalau
Ya boleh. Putar aja. Masih waktunya lama santai. Masih kuat tangannya. Satu tuh satu dua. Opini dua. Ya, ya. Di sana. Di sana.
Ya, seperti Kulin dit. Kulin. Dah. Ayo. Tinggal 5 menit lagi. Ya, oh udah bagus. Ya, bagus. Ya, ya, terus ya, nanti bisa diikuti akan. Ya, sudah kalah ya. Tiga menit lagi ya.
Ya, sudah. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. Ya, tinggal nempel aja kok. Udah selesai dulu, bapaknya sudah selesai. Sutri pernah chatting soal kangen gitu. Satu menit lagi. Ya, tempel, udah 1 menit. Tempel aja langsung. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini 3. Oh, udah cukup. Ya, udah cukup, udah selesai. Sudah selesai. Perhatikan. Ya, waktunya udah selesai mengerjakan LKPD yang dari lakon dan kertas origami. Silakan ditunjukkan hasil pekerjaannya. Kelompok 1 ditunjukkan hasil pekerjaannya. Ya, ditunjukkan seperti ini. Ya, bagian. Ya, bagus. Kelompok 2, ya, berbeda warna. Bagus. Kelompok 3, ya, ya belum selesai, tidak jadi masalah. Ya. Kelompok 4, ya, kelompok 4 bagus juga. Kelompok 5, wah, bagus sekali kelompok 5. Ya, dengan keunggulannya mantap. Kelompok terakhir, kelompok 6, coba dilihat. Ya, bagus dengan warna pinknya. Ya, oke. Yang terakhir kita berikan semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Semangat, yes, ya, semangat ya. Kalau ini bisa ya. Halo, halo, setelah kalian mengerjakan mengidentifikasi, mengevaluasi dari artikel yang dibaca dan sudah dibuatkan origami, kalian sudah berdiskusi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, LKPD yang mengaplikasikan ya, yang seperti ini, silakan dikerjakan. Ya, Bapak berikan waktu 5 menit. Ya, LKPD silakan. Bapak berikan waktu 5 menit.
Ya, boleh itu. Ya, lanjutkan. Kalau nomor satu tidak boleh tulis itu. Nomor satu bisa ditulis. Ya. Jadi di sini di mana? Tapi ini kan ada. Ya. Ya. Bagus. Dan ini juga sama, saya sedang mengerjakan kan? Ada pulpennya? Ada. Mungkin apa ini? Ini ada. Iya, silakan. Mana adanya? Ya, siapa yang ada? Ya, nah, tulis. Ya. Itu lebih bisa Waktu terus berjalan. Cakap lagi. Sudah. Ya. Ini semangat. Setelah ini kalau sudah pekerjaan sudah selesai, sudah didiskusikan, kita berkelompok untuk melaksanakan presentasi. Dan sekarang tadi isolasinya. Nah,
Nah, Waktunya sudah selesai. Jadi kita sekarang presentasi hasil diskusi yang sudah dirumuskan. Kelompok 1 silakan. Nanti kalau ada yang berbeda silakan ditanggapi ya. Di sana. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian artikel dan informasi yang diperoleh. Artikel adalah karangan artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Fakta adalah penyalaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau mana. Memang sejak dahulu bumi yang kita injak ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan makmur. Kaya akan hasil pertanian dan bahan tambang. Semua kekayaan alam Indonesia yang megah ini tersimpan potensi bahaya yang mengancam. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, kelompok 2. Ya, silakan dilanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai identifikasi informasi berupa fakta dan opini dari artikel yang berjudul Bahaya di Tanah Surga. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Paragraf 1. Memang sejak dahulu bumi yang kita pijak ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan makmur, kaya akan hasil pertanian dan bahan tambang. Bahan ini termasuk ke dalam bumi. Paragraf 2. Semua kekayaan alam Indonesia yang megah ini tersimpan potensi bahaya yang mengancam.
Paragraf ini termasuk ke dalam paragraf ketiga. Pada Januari 2022, angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kabupaten Gresik Rawas Utara, Sumatera Selatan. Paragraf ini termasuk ke dalam fakta. Paragraf keempat, pada Februari terjadi gempa dengan kekuatan 6,1 skala dengan epicentrum di Sumatera Barat. Paragraf ini termasuk ke dalam fakta. Paragraf kelima, pada Maret terdapat banjir yang merendam sejumlah rumah dan lahan petani di wilayah Kabupaten Jawa Tengah. Paragraf ini termasuk ke dalam fakta. Apa yang tadi telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada sama-sama. Ya. Dan cukup, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, kelompok berikutnya. Ya, gitu. Ini itu ibadah. Kalau senyum sendiri. Silakan. Dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil terkait. Ya. Teman-teman, maaf ya, ini belum selesai Ya, dimaafkan katanya. Silakan dilanjutkan presentasinya. Pada April Giliran Kabupaten Halimata Utara, Maluku Utara, dilanda gempa bumi berkekuatan 5,2 skala BNPB setelah merilis risiko bencana Indonesia yang kapasitas diukur tingkat tekanan TR berdasarkan kekuatan dan kelembaban. Jadi hasil penghitungan UPI pada 2021 terdapat 14 provinsi di Indonesia yang pada kelas risiko bencana. Dari sini terlihat betapa besar bahaya bencana yang membayangi seluruh Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan semangat dong. Walaupun belum selesai berikan semangat ya. Nah, lanjut. Nah, ini kalau ini selesai kita nih pekerjaannya. Kelompok apa? Nah, tapi kalau dilihat dari senyumnya mah kayaknya selesai. Ya. Artinya selesai. Silakan perkenalkan si pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang tidak dulu itu pekerjaan selesai apa tuntas apa tidak? Bisa tahu teman-temannya. Teman-teman tuntas ya, ya. Oh tuntas, ya bagus. Ya lanjutkan. Ya. Sejak dahulu dunia sudah terkenal dengan tanah yang subur dan kaya akan hasil pertanian dan tangga. Ulangi lagi. Gini nanti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kenapa? Sudah selesai tapi lah itu pekerjaan dia. Ya dilanjutkan. Silakan ditutup itu kerjaannya. Ditutup aja nih kan. Jangan diambil. Memang sejak dahulu bumi yang kita pijak ini terkenal dengan tanah yang subur dan makmur, kaya akan hasil pertanian dan bahan pangan. Ini termasuk OPK. Semua kekayaan alam Indonesia yang megah ini tersimpan potensi bahaya yang mengancam. Pada Januari 2022, aksi puting beliung memang menerjang permukiman warga di Kabupaten Musirawa Utara, Sumatera Selatan. Pada Februari terjadi gempa dengan kekuatan 6,1
dengan epicentrum di Sumatera Barat. Pada Maret terdapat banjir yang merendam sejumlah rumah dan katanya di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya mana? Halo. Gabung satu. Lanjut. Lima. Lanjut. Iya. 4 boleh. Ini mah pasti nih, ya ini karena kayaknya dilihat tadi sudah selesai dengan warna ungunya berarti. Iya. Silakan. Ya, diperlihatkan dulu pekerjaannya. Tadi kan dan silakan perkenalkan diri, kemudian mau apa kalian di depan kelas. Sering ketawa, nanti aja namanya. Iya, ketawanya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Menampilkan aja. menyampaikan hasil diskusi kami Tentang apa informasi apa itu? tentang Informasi. bahaya di tanah subur. Iya, silakan. Dari hasil perhitungan ini pada tahun 2021 terdapat Suaranya kalau makin keras, suara berada perempuan. pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi. Kalimat tersebut telah dijadikan fakta disebabkan ada bukti sebagai pendukungnya. Dari sini terlihat betapa besarnya bahaya bencana yang membayangi seluruh wilayah Indonesia. Fakta dan kalimat tersebut belum diperkuat dengan bukti yang kuat sehingga masih diragukan kebenarannya. Gempa Cianjur yang terjadi pada 21 November yang lalu saja telah mengakibatkan 162 korban meninggal dunia. Fakta alasannya, kalimat tersebut tepat dijadikan fakta disebabkan ada bukti sebagai pendukungnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, yang terakhir kelompok 6 lebih semangat. Yang terakhir karena yang terakhir biasanya semangat, gitu ya. Semangat. Sapa temannya, sapa dong halo. Sapa temannya, disapa temannya. Halo. Disapa temannya. Ya guys, bisa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai informasi fakta dan opini yang Iya betul, ya bisa pulang ya, apa ya? Artikel opini yang berjudul bahaya di tanah subur. Jumlah 12 paragraf. Setiap paragraf memiliki informasi baik fakta. Paragraf 1 identifikasi. Jangan malu, santai. Paragraf 1 identifikasi. Pada informasi opini. Paragraf 2 identifikasi ditemukan terdapat 4 informasi fakta. Paragraf 3 identifikasi ditemukan terdapat 3 informasi opini. Paragraf 4 semua opini. Paragraf 5 terdapat 2 informasi fakta dan 1 informasi opini. Paragraf 6 hasil identifikasi ditemukan 2 informasi fakta. Paragraf 7 hasil identifikasi 1 informasi opini dan 1 informasi fakta. Paragraf 8 identifikasi ditemukan 2 informasi fakta. Paragraf 9 hasil identifikasi ditemukan 4 informasi opini. Paragraf 10 hasil identifikasi ditemukan 4 informasi opini. Ya. Ada tanggapan?
teman-teman ada yang berbeda sama? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Ada tidak yang beda? Ada. Ada yang beda? Tadi katanya di sini ada yang beda. Yang beda ya. Iya. Katanya beda. Silakan kalau perbedaan diungkapkan. Berdiri kan? Ya, menurut kami itu kesimpulannya seperti ini. Artikel opini yang berjudul bahaya transgender berjumlah beragam. Betul. Setiap paragraf memiliki informasi baik fakta ataupun opini. Paragraf 1, hasil identifikasi ditemukan terdapat dua informasi opini. Paragraf 2, hasil identifikasi ditemukan terdapat 4 informasi fakta. Paragraf 3, hasil identifikasi ditemukan terdapat 3 informasi opini. Paragraf 4, semua opini. Paragraf 5, terdapat 2 informasi fakta dan 1 informasi opini. Paragraf 5, hasil identifikasi ditemukan terdapat 2 informasi opini. Paragraf 6, hasil identifikasi ditemukan 2 informasi fakta. Paragraf 7, hasil identifikasi 1 informasi opini dan 1 informasi fakta. Paragraf 8, hasil identifikasi ditemukan 2 informasi fakta. Paragraf 9, hasil identifikasi ditemukan 4 informasi fakta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah menampilkan hasil pekerjaannya. Bapak kira semuanya tepat, ya. Semuanya tepat, mulai dari pengertian artikel, kemudian fakta dan opini, kemudian kalian mengevaluasi artikel yang sudah dibaca, ya, berjudul bahaya di tanah surga di Jakarta itu, ya. Bapak harapkan pembelajaran kali ini itu bisa mengangkatkan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian tentang sebuah artikel, ya. Kemudian di akhir ini di akhir pembelajaran, adakah yang ingin disampaikan untuk kesimpulan? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya dapat yaitu artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat dan dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi, dan opini adalah pendapat. Dalam pembelajaran kali ini, kami belajar tentang menilai informasi atau fakta dan opini yang ada pada sebuah artikel. Terima kasih. Bagus sekali kita belajar tentang artikel. Tadi sudah disimpulkan oleh salah satu teman kalian, ya. Itu penyimpulannya. Kemudian Bapak harapkan dari hasil pembelajaran ini, ya, apa yang bisa kamu dapatkan, apa yang paling menyenangkan dari pembelajaran ini, mohon untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi Bapak di masa yang akan datang. Adakah yang mau menyampaikan? Silakan. Saya mempelajari cara mengevaluasi informasi dari fakta maupun opini dalam artikel. Saya sangat menyukai pembelajaran kali ini karena menghubungkan materi dengan teknologi dan juga langkah pembelajarannya. Akhirnya saya paham materi pelajaran hari ini. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana cara merancang atau menyusun atau menulis sebuah artikel opini yang nantinya sebagai bekal kalian yang suka menulis, ya. Bagaimana caranya nanti di pertemuan yang akan datang, ya. Bapak dicukupkan sekian sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita terlebih dahulu melakukan doa bersama. Masih ingat berdoa bersama? Masih ingat? Bagaimana caranya? Iya, ya, kita mulai. Sekarang yang memimpin doa, KM-nya ada tidak? Oh, diganti sama sekretaris nanti, ya. Nah, yuk kita mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari
pimpin doa. Oke teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hati-hati di jalan, jangan sampai kalian keluyuran terlebih dahulu. Langsung pulang ke rumah, hati-hati dan sampaikan salam bapak untuk orang tua kalian. Ya, silakan dengan tertib keluar kelas.